tahun lalu, Maroko menangis, Prancis tersenyum. Tepatnya di semifinal Piala Dunia 2022. Mimpi terbesar Singa Atlas dihentikan oleh Le Bleu dengan skor 2-0. Saat itu, Maroko gagal menjadi negara Afrika pertama yang menembus final Piala Dunia. Kini, takdir mempertemukan mereka lagi. Namun, kali ini panggungnya adalah perempat final Piala Dunia 2026. Bagi Prancis, ini adalah langkah penting untuk mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Sementara bagi Maroko, ini bukan hanya pertandingan memperebutkan tiket semifinal. Ini adalah kesempatan membalas kekalahan yang masih membekas. Apakah Prancis kembali membuktikan dominasinya? Atau justru Singa Atlas mampu menulis sejarah baru? Sebelum kita membahas semuanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Prancis kembali menunjukkan kualitasnya sebagai kandidat juara. Sepanjang turnamen, permainan Le Bleu terlihat semakin matang. Mereka tampil efektif, tenang, dan mampu mengendalikan pertandingan dalam berbagai situasi. Di babak 16 besar, Prancis memang hanya menang tipis 1-0 atas Paraguay. Namun kemenangan itu justru memperlihatkan mental juara mereka. Ketika permainan tidak berjalan sesuai rencana, mereka tetap mampu menemukan jalan untuk menang. Di sisi lain, Maroko kembali membuktikan bahwa pencapaian mereka di Piala Dunia 2022 bukanlah sebuah kebetulan. Jika dulu mereka disebut sebagai tim kejutan, ini mereka benar-benar menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Singa Atlas berhasil melewati pertandingan-pertandingan sulit sebelum akhirnya mengamankan tiket ke babak 8 besar. Organisasi pertahanannya yang disiplin, kinerja sama tim yang solid, serta serangan balik cepat kembali menjadi senjata utama mereka. Jika melihat kualitas skuad Prancis memang masih berada di atas Maroko. Nilai pasar skuad Le Bleu mencapai lebih dari 1,5 miliar euro. Kedalaman pemain mereka juga sangat luar biasa. Hampir di setiap posisi Prancis memiliki pemain kelas dunia. Di lini depan, Kylian Mbappé kembali menjadi sorotan. Kapten Prancis itu tampil luar biasa dengan koleksi 7 golnya sepanjang turnamen ini dan menjadi kandidat terkuat peraih sepatu emas. Tidak hanya Kylian Mbappé, masih ada nama Michael Olise yang tampil kreatif. Ousmane Dembélé dengan kecepatan eksplosifnya, Bradley Barcola yang semakin percaya diri, hingga lini tengah yang mampu mengontrol ritme pertandingan. Inilah alasan mengapa Prancis tetap menjadi favorit juara. Namun, jangan pernah meremehkan Maroko. Tim ini sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu membuat kejutan. Pertahanan mereka termasuk yang paling disiplin sepanjang turnamen ini. Sementara saat menyerang, transisi cepat menjadi senjata utama mereka yang mematikan. Kapten Achraf Hakimi tetap menjadi motor permainan. Kecepatan, pengalaman, dan kepemimpinannya membuat sisi kanan Maroko sangat berbahaya. Meski demikian, Maroko mendapat kabar buruk. Penyerang Ismail Saibari dipastikan absen karena mengalami cedera hamstring. Kehilangan salah satu pemain depan terbaik tentu menjadi kerugian besar. Namun pelatih Muhammad Wahabi menegaskan bahwa timnya tidak datang untuk bertahan. Mereka datang untuk menang dan bila perlu mengalahkan salah satu tim favorit juara dunia. Kalau melihat sejarah pertemuan keduanya, Prancis memang masih lebih unggul. Tercatat dalam 6 pertemuan terakhir, Le Bleu mencatatkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, sementara Maroko hanya sekali menang melalui adu penalti pada tahun 1998. 5 pertemuan terakhir mereka adalah sebagai berikut. Di tanggal 14 Desember 2022, tepatnya di semifinal Piala Dunia 2022, Prancis mampu kalahkan Maroko dengan skor 2-0. Gol dari Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani mengantarkan Le Bleu ke final. Namun di balik kekalahan itu, Maroko berhasil mencatatkan sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Selanjutnya pada tanggal 16 November tahun 2007, pada laga friendly match yang mempertemukan Prancis menghadapi Maroko, pertandingan ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Maroko tampil sangat berani dan beberapa kali merepotkan pertahanan Prancis. Pada tanggal 11 Februari 1999, Prancis kembali menang tipis atas Maroko dengan skor 1-0. Di tanggal 20 Januari 1998, pertandingan berakhir imbang dengan hasil seri. Namun Maroko memenangkan adu penalti.
Itulah satu-satunya kemenangan mereka atas Prancis. Kemudian pada pertemuan tanggal 5 Februari 1988, lagi-lagi Maroko harus kalah dengan skor 2-1 atas Prancis. Namun, statistik hanyalah catatan masa lalu. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita baru. Salah satu duel yang paling dinanti tentu saja adalah pertarungan antara Kylian Mbappe menghadapi Achraf Hakimi. Dua pemain yang saling mengenal dengan sangat baik. Mbappe tahu bagaimana Hakimi bertahan. Hakimi juga memahami kecepatan dan pergerakan Kylian Mbappe. Siapa yang memenangkan duel ini bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Selain itu, pertarungan di lini tengah juga akan sangat menentukan. Jika Prancis mampu menguasai penguasaan bola, mereka berpeluang mendikte permainan. Namun jika Maroko berhasil memutus aliran bola dan melancarkan serangan balik cepat, pertandingan bisa berubah dalam hitungan detik saja. Di atas kertas, Prancis memang jauh lebih unggul, baik dari kualitas pemain, pengalaman, maupun kedalaman skuad. Namun Maroko bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka sudah membuktikan mampu membuat kejutan di level tertinggi. Karena itu pertandingan diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama. Prancis kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola, sedangkan Maroko akan menunggu momentum memulai serangan balik cepat. Prediksi skor saya, Prancis menang 2-1. Tapi jika pertandingan harus berlanjut hingga babak tambahan atau adu penalti, peluang kedua tim tetap sama besarnya. Nah, sekarang giliran kalian. Apakah Prancis kembali melaju ke semifinal? Atau justru Maroko berhasil menuntaskan misi balas dendam sekaligus menciptakan sejarah baru di Piala Dunia 2026 ini? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di next video. Terima kasih dan bye.